dan digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat IV. Beliau tidak memakai nama Pakubuwono, tapi Raden Mas Suryaputra ini menggunakan gelar sepupunya. Ya, sepupunya kan memakai gelar Amangkurat III. Nah, kemudian beliau memakai gelar Amangkurat IV. Gitu. Boten damel Pakubuwono nggih. Boten purun. Dia gelarnya Paku, bukan Pakubuwono, justru memakai nama dari sepupunya, yaitu Amangkurat IV. Dan Amangkurat IV ini juga berputra juga dari Permaisuri, berputra nanti Pakubuwono II atau Purbosyoso. Raden Mas Purbosyoso ini adalah nantinya yang akan jadi Pakubuwono II di Surakarta, di Ningrat. Nah, dan yang dari Selir berputra lagi Pangeran Makubumi yang nantinya menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama di Yogyakarta. Terus Sultan Hamengkubuwono pertama itu dari Selir ya? Dari Selir. Nah, dari Selir. Tapi itu pun dari tetap ikut campur tangannya Belanda, Mas. VOC tetap itu. Dan setelah tahta dipegang oleh putranya, yaitu Raden Mas Suryaputra atau Amangkurat IV, terjadi pergolakan lagi. Nah, terjadi pergolakan lagi. Banyak yang tidak setuju dengan diangkatnya Amangkurat IV menjadi raja. Nah, banyak yang lebih berhak lagi. Ada Pangeran Blitar, ada lagi Pangeran Purboyo. Nah, di situ nanti ada lagi sampai perpecahan ini, kubu-kubu ini ada 5 kubu, Mas, pecahnya, Mas. Gitu, keraton dulu. Di keraton itu ada perpecahan 5 kubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Niki nerusaken citanipun mantun Pakubuwono nerangaken rakyate masalah pusakanipun Demak Mataram, nggih. Mataram. Niku yo napa, Pak Imam? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore kepada seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Matur nuwun. Untuk pusaka Mataram yang dibawa VOC itu tetap memang dibawa, Mas, memang dibawa VOC. Nah, terus dirampas ngoten Pak. dirampas. Dibawa Amangkurat III. Amangkurat III waktu melarikan diri, sampai dikejar-kejar ke Malang, ke Blitar, ke Kediri, terakhir ke Surabaya. Bahkan beliau dibuang, diasingkan di daerah Kamboja sana, dan diperintahkan untuk para punggawa dikumpulkan semua, bahwa untuk menerangkan kepada rakyatnya dikumpulkan semua, dan dikasih tahu, diumumkan bahwa pusaka Mataram masih utuh. Yang dalam arti yang dimaksud pusaka tadi bukan berupa senjata. Nah, bukan berupa senjata, tapi yang disebut pusaka itu Masjid Demak, Masjid Agung Demak, dan makam Sunan Kalijogo di Kadilan. Nah,
Dan selama pemerintahannya Pakubuwono I ini atau Pakubuwono yang pertama ini cukup lumayan mas, cukup maksudnya Saya sae. Nah, bagus pemimpinnya dan bijaksana beliau. Jadi nggak lama juga memimpin, cuma beberapa tahun aja. Ini nggak sampai 10 tahun ini. Kan dari tahun 1704 sampai 1719. Nah, dan beliau di situ tidak ada yang seperti perebutan kekuasaan atau apa itu nggak ada. Tapi justru yang dari anaknya nanti baru ada peperangan yang lebih ganas lah nanti. Ya. Beliau tidak lama, bahkan sampai tahun 1719 beliau wafat. Bapak ini buatan sakit napa? Wafatnya waktu itu beliau wafat karena sakit. Buatan dibunuh. Bukan. Waktu itu beliau nggak waktu dalam posisi perang. Waktu itu. Nah. Dan digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat IV. Beliau tidak memakai nama Pakubuwono, tapi Raden Mas Suryaputro ini menggunakan gelar sepupunya. Ya, sepupunya kan memakai gelar Amangkurat III. Nah, kemudian beliau memakai gelar Amangkurat IV. Gitu. Boten nama Pakubuwono nggih. Boten purun. Dia gelarnya bukan Pakubuwono, justru memakai nama dari sepupunya, yaitu Amangkurat IV. Dan Amangkurat IV ini juga berputra juga dari permaisuri berputra nanti Pakubuwono II atau Purbosyoso. Raden Mas Purbosyoso ini adalah nantinya yang akan jadi Pakubuwono II di Surakarta, di Ningrat. Nah, dan yang dari Selir berputra lagi Pangeran Makubumi yang nantinya menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama di Yogyakarta. Terus Sultan Hamengkubuwono pertama itu dari Selir ya? Dari Selir. Nah, dari Selir. Tapi itu pun tetap ikut campur tangannya Belanda, Mas. VOC tetap itu. Dan setelah tahta dipegang oleh putranya, yaitu Raden Mas Suryaputro atau Amangkurat IV, terjadi pergolakan lagi. Nah, terjadi pergolakan lagi. Banyak yang tidak setuju dengan diangkatnya Amangkurat IV menjadi raja. Nah, banyak yang lebih berhak lagi. Ada Pangeran Blitar, ada lagi Pangeran Purboyo. Nah, di situ nanti ada lagi sampai perpecahan ini, kubu-kubu ini ada 5 kubu, Mas, pecahnya, Mas. Gitu, keraton dulu. Keraton itu ada perpecahan 5 kubu. Ada dari kubu Amangkurat IV, ada kubu lagi dari Pangeran Blitar, ada lagi kubu dari Pangeran Purboyo, ada lagi kubu dari Aryo Mataram, pamannya Amangkurat IV, dan ada lagi kubu dari Aryo Diponegoro. Ini putra-putra dari Pakubuwono I. Aryo Diponegoro itu Pangeran Diponegoro. Bukan. Senes ya? Lain orang lagi. Nah, kalau Pangeran Diponegoro kan putra Hamengkubuwono yang ketiga. Oh, ini masih bareng ya kan? Ini masih belum ke sana. Masuk bahaya nih kita sini. Bahaya. Akhirnya Pangeran Blitar ini mengukuhkan dan membangun kerajaan sendiri. Justru yang dibangun kerajaannya leluhurnya, yaitu dari Sultan Agung, Kaisar Sultan Agung dari Kerto, itu dibangun kembali dan diibukotakan namanya Kertosekar. Nah, di Kertosekar.
Dan Kertosekar ini menjadi ibu kotanya atau kerajaannya Arya Blitar. Nah itu. Hanya namanya Arya Blitar ya, Pak. Arya Blitar atau Pangeran Blitar. Napa nggih sakniki Taman Blitar niku? Bukan. Beda Beda lagi. Nggih. Karena nanti Arya Blitar, Pangeran Blitar ini melarikan dalam melarikan diri, meninggalnya dalam melarikan diri, Mas. Nanti di Malang. Iya. Meninggalnya di Malang karena wabah penyakit. Iya. Dan beliau juga selain Pangeran Blitar ini mendirikan juga menjadi sultan juga di Kertosekar. Menyusul juga Arya Diponegoro ini juga mengukuhkan menjadi raja juga di Madiun. Nah, di Madiun beliau mendirikan kerajaan lagi. Nah, dengan gelar Panembahan Heru Cokro. Nah itu. Napa ta nonton niku sakti ya? Iki kata Arya Blitar banget. Sakti, Mas. Orang-orang seperti mereka itu sudah punya maju, Mas. Kok dengan mudahnya membangun kerajaan kan? Pertama punya pengikut. Oh, nggih. Nah, punya pengikut. Nggih. Pengikut-pengikutnya tadi yang kubu-kubunya tadi. Nggih. Nah, itu. Dan seperti Arya Blitar atau Pangeran Blitar ini akhirnya mencari dukungan untuk menyerbu Mataram atau Kartosuro, untuk menyerbu saudaranya Amangkurat IV ini tadi. Tapi sulit, Mas, sulit untuk menggempur Kartosuro itu sulit karena dibantu VOC. Backingannya VOC. Backingannya VOC waktu itu. Nah, kuat ya, Mas. Kuat, betul. Karena saking kuatnya kesulitan, Mas. Jadi Arya Diponegoro pun juga mencari dukungan. Akhirnya mereka bergabung. Arya Blitar atau Pangeran Blitar ini dengan Arya Diponegoro bergabung untuk menyerbu ke Kartosuro. Bersekutu ya. Nah, bersekutu. Tapi juga itu walaupun bergabung kesulitan juga dengan kekuatan VOC-nya, karena mereka ini senjatanya sudah lengkap, sudah modern ya. Sudah modern. Karena sudah punya senjata api. Nah, punya senjata api. Sedangkan seperti Pangeran Blitar dan Arya Diponegoro ini hanya memakai senjata yang seadanya, senjata tajam aja. Akhirnya mereka ini juga nggak bisa, Mas, menghancurkan, justru dihancurkan sama Amangkurat IV. Ini ku nyerang, diserang atau menyerang? Beliau menyerang dulu, menyerang tapi tetap kalah dan mencari dukungan terus sampai ke Mojokerto. Nah, sampai ke Mojokerto, Madiun kumpulkan semua berkumpul di Kertosekar, tempatnya Pangeran Blitar. Tapi terdengar sampai ke telinganya Amangkurat IV. Nah, soalnya nggak ada mata-mata. Dan kemudian Kertosekar diserbu kali Amangkurat IV dan VOC ya. Nah, dan VOC dihancurkan, hancur. Dan kemudian Pangeran Blitar ini melarikan diri sampai ke Madiun, Ponorogo, bahkan sampai ke Malang, terakhir Malang. Kali pengikutnya. Karena pengikutnya melarikan diri sampai ke Malang, bahkan beliau wafatnya juga di Malang. Nah, karena wabah penyakit yang mematikan waktu itu di Malang ini. Atau zaman dulu wabah gimana? Wabah pun nanti. Buatan zaman saat ini kita. Zaman saat ini kan namun corona. Nah, corona. Zaman dia pun nonton wabah. Wabah pun nonton. Pagabluk maksudnya. Pagabluk ya dulu. Dan kemudian ada lagi pemberontakan yang dipimpin dari
Arya Mataram, pamannya Amangkurat IV tadi. Arya Mataram ini berontak, tapi yang diberontak daerah Pati, Bluro, dan seterusnya terdengar juga sampai ke telinganya, sehingga telinganya Amangkurat IV dengan VOC-nya. Akhirnya ditangkap. Arya Mataram ditangkap dan digantung, dihukum gantung mas. Pecah, ya dihukum gantung. Turun tasnya sederek loh. Sederek. Kemudian Arya Diponegoro ini juga ditangkap. Ditangkap, akhirnya dibuang. Dibuang kalau sekarang namanya Tanjung Harapan. Itu daerah Sumatera, salah. Tanjung Harapan. Itu maksudnya tetil. Kalau dulu misalnya untuk menyingkirkan saingan, kayak dibuang gitu. Karena mungkin karena takut kekuasaannya ini dirusui ya, atau diturunkan wibawanya, takut kalau wibawanya turun. Jadi saingannya ini yang banyak dukungannya, justru yang banyak mendukung Arya Diponegoro ini banyak pendukungnya, Pangeran Blitar juga banyak pendukungnya. Tapi mereka ini justru nggak punya kekuatan untuk menyerbu karena musuhnya yang senjata api tadi. Nah itu. Walaupun gabungannya banyak dari Madiun atau dari Mojokerto, semuanya tidak sanggup untuk menyerbu ke Amangkurat Kartosuro gitu. Karena dibantu sama VOC. Kan dari dulu kan tetap sejak wafatnya Sultan Agung, Mataram kan udah dikuasai sama VOC Belanda. Nah, terutama waktu zaman di Amangkurat I, ya ada Amangkurat I. Yugane Sultan Agung. Maka justru diharus sama VOC, bekerjasama dengan VOC waktu itu. Sehingga bahkan sampai ke berikutnya kerajaan berikutnya tetap dikuasai VOC. Justru yang memegang kendali VOC. Kalau duduk di singgasana itu berjajar. VOC sama rajanya duduknya sejajar. Jadi nggak ada perbedaan antara ini VOC atau raja, nggak ada perbedaan, sama duduk, sama-sama di singgasana, sama-sama tingginya, gitu. Ini merendahkan derajat. Merendahkan derajatnya raja kerajaan di Jawa. Nah itu di Jawa. Kemudian dari Cakraningrat IV dari Madura ini juga berontak ke Amangkurat IV. Ini ku putra sinten? Cakraningrat ini dari Madura mas. Dari Madura. Justru ini nanti yang mungkin masih ada hubungannya dengan Trunojoyo. Nah tapi nanti itu ada penggempuran atau pemberontakan dari Cakraningrat ini ke Amangkurat IV, ke Kartosuro. Tapi juga dapat diredam dan hubungannya bisa kembali baik karena Cakraningrat ini diambil menantu kali Amangkurat IV. Nah akhirnya damai. Dan setelah damai itu pada tahun 1726 tepatnya di bulan Maret. Nah, di bulan Maret Amangkurat IV jatuh sakit karena diracun. Nah itu belum diketahui. Nah, masih misteri. Satu bulan diselidiki siapa yang membunuh atau yang meracuni belum terbongkar, belum ketemu. Sampai tanggal sekitar 20 April tahun 1726 Amangkurat IV sido meninggal dunia. Dan wafat sebelum ditemukan pembunuhnya. Nah, pembunuhnya belum ditemukan. Nah, akhirnya berhubung beliau wafat di tahun itu, akhirnya penggantinya putranya yang baru berusia 15 tahun. Pangeran atau Raden Mas Purbosyoso atau yang lebih dikenal dengan Pakubono II. Nah, Pakubono II. Dan ini adalah bapaknya
Hamengkubuwono dan Pakubuwono yang ketiga. Nah, atau pendiri juga, beliau ini juga pendiri dari Kasultanan atau Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nah, beliau ini sebelum nanti dengan taktiknya Belanda untuk memecah dengan perjanjian Giati ya nanti. Nah, setelah pengangkatan dari Pakubuwono yang kedua ini tidak terima Cakraningrat tadi. Ya, dia kan punya keturunan. Kenapa dia nggak diangkat putranya kan gitu? Nah, akhirnya yang diangkat justru Purbosyoso. Nah, Purbosyoso akhirnya diangkat menjadi susunan di Kartosuro. Dan ini nanti sebelum terjadi peperangan di Geger Pecinan. Geger Pecinan. Ini kan Pakubuwono II ini nanti yang ada Geger Pecinan tadi nanti. Dan mungkin kalau Geger Pecinan itu nanti kita bahas di lain waktu. Dan sekarang mungkin masih di Pakubuwono II dulu ini, dan sampai Pakubuwono berselisih paham lagi atau bermusuhan lagi dengan Cakraningrat IV. Nah, Cakraningrat IV ini akhirnya dapat dipadamkan juga. Pemberontakannya dipadamkan. Terus Cakraningrat ini berontak teng Pakubuwono kedua. Nah, turunnya Pakubuwono tasik dereng rabi. Dereng. Baru umur 15 tahun. Pun ada susunan. Diangkat karena nggak ada yang lain sebagai putra mahkota. Waktu ini Cakraningrat umurnya berapa? Anaknya Cakraningrat masih muda, masih kan adiknya. Adiknya. Sedangkan Pakubuwono II ini sebelum ayahnya jadi raja, beliau sudah lahir. Yang gitu. Sebelum Amangkurat IV ini jadi raja, anaknya sudah lahir. Yang namanya Purbosyoso ini. Terus itu Jogi Selir ini. Purbosyoso ini justru dari kalau sudah diangkat jadi putra mahkota atau Adipati Anom berarti permaisuri kan? Permaisuri kan? Permaisuri. Makanya kalau dari Selir buang. Buat maksudnya kan waktu ayahnya sebelum diangkat dados raja. Lah niku Raden Suyoso. Purbosyoso pun lahir. Nah. Dan Suryoputra ini juga yang terkenal Mas ya, namanya kan Susunan Jawi. Susunan Jawi atau Raja Jawi kan itu. Dan beliau juga sebetulnya kalau seandainya mengikuti aturan yang ada seperti peraturannya kerajaan yang sudah lalu, mungkin nggak sampai terjadi bentrokan antara saudara. Nah, kadang kan begini, kalau ada pemberontakan atau yang tidak terima antara keluarga, kan sebaiknya dibicarakan, musyawarahkan dulu apa yang diminta, kan gitu. Pemberontakan itu seperti yang sudah lalu kan, pemberontakan, pemimpinan panggil, nah, mau apa yang diinginkan. Nah, itu. Maksudnya apa? Nah, kan sama-sama keluarga, saudara, sama-sama putra dari kerajaan Amangkurat I. Nah, turunan Amangkurat I semua. Dengan pengen buger atau yang disebut Pakubuwono I juga dari Amangkurat I. Nah, kan masih keluarga semua. Masih sederet. Juga masih keturunan dari Sultan Agung. Nah, nanti kalau dibagi ke atas lagi sampai ke Panembahan Senopati. Nah, dari satu keturunan juga. Satu keturunan juga. Dan untuk Pakubuwono ini terjadi terus Mas. Pergulakan di kerajaan ini terjadi terus.
Bahkan ada yang tidak terima atau ingin, nggak bisa melepaskan dari VOC, sulit mas. Jadi tetap kan VOC berani mengeluarkan dana. Nah, dana makin banyak yang dikeluarkan, makin banyak diterima dia, hutangnya nggak bisa mengembalikan. Dan kalau untuk mengembalikan gimana? Waktu itu kayak upeti atau berkurang. Kan udah banyak yang diambil VOC. Sedangkan yang di pesisir utara sebagian Pulau Jawa ini sudah digadekan dengan VOC sejak zaman Amangkurat II itu. Nah, terus waktu niku rakyat niku bayar upeti ten VOC kan? bayar VOC dengan alasan tadi pajak. Dengan alasan tadi bayar pajak itu. Tapi untuk di keraton sendiri dari mana? Kalau tidak dari yang warga terdekat. Nggih, mulakan niku lek jaman riyen kados Mbah Biyut, kula riyen pane sanjang ngoten. Sawah biyen iki lek pane bayar pajake gak kuat le. Dewene wong tok. Nah, tapi kan jadi terleres gitu nih. Betul. Itu cuma dikasihkan kurang tok, ya, dikasihkan. Soalnya pajaknya larang. Karena pajak dulu nggak seperti sekarang. Nggih. Kalau sekarang namanya pajak kan udah diatur, oleh undang-undang udah diatur. Nah, kalau dulu VOC ini minta seenak perutnya sendiri. Lagi namanya jajan memang gitu. Enggak, diperas. Ini peras. Bahkan keraton sendiri, pihak keraton sendiri nggak bisa untuk menghalangi pun nggak bisa. Kalau menghalangi nanti ya akhirnya crash. Nah, kalau crash nanti ya akhirnya apa? Ditagih utang-utangnya. Dan ini dibayar apa? Karena termayar. Nah, dan Pak Gubernur orangnya gimana ya? Ingin melepaskan diri dari VOC. VOC itu ingin melepaskan, tapi nggak bisa. Tetap dikendalikan sama VOC. Gitu. Dan mungkin ini sejarah juga mungkin untuk anak-anak atau adik-adik semua yang masih di bangku sekolah, sebenarnya bisa kita pelajari bersama-sama lah, dengan seksama. Karena jarang sekarang sejarah ini berada di bangku sekolah, apalagi sejarah kerajaan di zaman sebelumnya kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan yang masih banyak lagi dari Majapahit, Demak, Singosari dan yang lain sebagainya, termasuk Jenggala, Kediri, bahkan dan seterusnya, bahwa di Indonesia atau di Nusantara ini bermacam-macam sejarah tetap ada, baik dari suku Banjar, baik suku Dayak atau suku Jawa, suku Tidung dan sebagainya. Masih banyak sejarah-sejarah yang harus kita pelajari bersama-sama. Oke, sementara hanya ini dulu, dan nanti kita sambung kembali. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.